Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Panwaslujam Kecamatan Kepanjen. Di samping saya ada Ketua Panwaslujam, beliau adalah Pak Agus Helmi. Dan di samping saya ada Mas Pugurian Saputro. Dan saya sendiri Fitratur Rohmawati. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pengalaman kami waktu pengawasan kampanye. Mungkin dari Pak Agus selaku Ketua, monggo Pak. Terima kasih. Untuk wilayah kami adalah Ibu Kota Kabupaten Malang, Kepanjen, sudah selayaknya menjadi rebutan para caleg atau calon untuk memasang alat peraga kampanye. Karena banyak tempat-tempat strategis yang bisa dipasang alat peraga yang mudah dibaca oleh setiap orang, sehingga semua peserta kampanye itu berebut untuk memasang APK di wilayah Kecamatan Kepanjen. Iya. Terus Mas Bukuh, mengenai pengawasan kemarin? Jadi saat pengawasan penerimaan APK itu ada kejadian lucu. Itu dimana saya beserta komisioner yang lain dan juga PKD itu ada penertiban APK dari wilayah Sukoharjo sampai wilayah Curungrejo. Itu kita menyisir dari Sukoharjo ke Curungrejo, itu kita bersihkan semua yang melanggar. Tapi itu sampai tengah malam, sampai jam 2 lebih. Lah saat kita kembali ke Curungrejo, ke Sukoharjo, itu sudah ada yang masang lagi. Nah itu salah satu kejadian yang sangat unik, di mana kita sudah lelah mencopoti, menertibkan APK yang melanggar, tapi di sisi lain ada peserta yang memasang kembali dan itu pun melanggar lagi. Nah itu kita juga sudah capek, akhirnya kita tinggalkan saja. Itu salah satu kejadian menarik. Nggak apa-apa, karena memang di Kepanjen itu tempat yang paling bagus untuk memasang APK, karena banyak sekali orang lalu lalang di Kepanjen. Sehingga karena berebut tempat yang paling favorit bagi mereka adalah perempatan Kepanjen. Sehingga mereka memasang gambar, dulu-duluan memasang, tapi kalau sudah nggak dapat tempat akhirnya menutupi yang lainnya. Dan itu jumlahnya sangat banyak ya Pak ya? Jumlahnya sangat banyak, dan itu menjadi masalah. Nah, itu. Dan masalahnya dilaporkan kepada teman kami selaku komisioner Bawaslu terkait dengan menggeser tempat atau menutupi APK yang lain. Ini ceritanya. Masalah yang unik waktu di perempatan itu apa Mas Hugo? Yaitu ya, saat di perempatan Kepanjen itu ada salah satu 3 banner, itu 3 peserta pemilu dan juga ada 3 partai. Itu ada 2 partai yang bannernya ketutupan dengan 1 partai yang partai baru, dan juga ada partai yang lebih besar itu menutupi banner-banner dari partai-partai yang lebih kecil. Itu jadi masalah. Jadi ada anonim, kan ada laporan masuk ke lewat media sosial, itu dari akun anonim, akhirnya viral, menandai Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten sama PPK Kepanjen. Lah itu akhirnya viral. Lah ternyata setelah kita datangi ke lokasi, memang satu banner itu menutupi 2 banner lainnya. Lah itu mereka ngeyel agar segera dicopot. Nah, setelah kita selidiki ternyata lokasi itu pun sebenarnya dilarang oleh peraturan, bahwa itu lokasi itu ada di depannya Kelurahan Kepanjen dan juga ada di perempatan Kepanjen yang lampu merah. Kurang dari 25 meter dari lampu merah. Akhirnya penyikapan kita copot semua. Yang awalnya mereka protes karena ketutupan, akhirnya bannernya hilang semua. Itu salah satu kejadian lucu yang ada di Kepanjen. Dan juga tadi diterangkan oleh Pak Ketua bahwa di Kepanjen itu memang ibu kota, akhirnya jumlah banner yang kita tertibkan itu ada 4.000 lebih. Detailnya ada di data kita, 4.000 lebih. Itu pun kita sampai kewalahan. Dari kecamatan Panwas lain sudah istirahat, kita masih bekerja penertiban. Dan itu pun kita ada berapa gudang tempat, 5 tempat, karena di kecamatan tidak cukup. Ya, kita ada 5 gudang untuk
menempatkan APK yang melanggar di Kecamatan Kepanjen. Itu ada di 1 Sukoharjo, ada di Jatirejoso, 3 Panggung, sama di kecamatan. 1 Senggoro, dan juga di kecamatan. Ada 5 tempat. Itu yang di Kepanjen. Dan waktu itu waktu penertiban ya Pak ya, Ya. itu kita tidak hanya bergerak sendiri sampai Ya. PTPS juga ikut ya Pak ya. Ya, yang untuk terakhir Iya. pembersihan. Pembersihan itu Ya. waktu pengawasan saja kita hanya dengan PKD saja Ya. ya. Itu pun berapa hari kita sering melakukan itu. Dan Itu sampai tadi. nggih. Karena jumlahnya yang melampaui batas sehingga terlalu banyak lah untuk wilayah Kepanjen. Tapi karena ini tugas sehingga kita tetap turun walaupun harus sampai pagi hari, kita hanya sekedar melepas APK, dan itu pesannya Bawaslu bahwa APK itu tidak boleh sampai rusak. Iya. Sehingga ketika disampaikan Mas Pugo tadi, kita butuh 5 tempat untuk menyimpan APK tersebut. Nah ini kan ya lumayan memang. Awalnya kita pakai pickup, belakangan pickup nggak ngatasi, akhirnya nyewa truk juga. Karena mereka masangnya pakai truk. Sehingga kita beberapa truk itu harus riwa-riwi untuk menyimpan APK tersebut. Ya, ada satu lagi kejadian lucu. Itu kita kan khususnya Panjen itu kita pelepasan APK itu dari pagi sampai menjelang subuh, adzan subuh. Dan juga ada kejadian lucu lagi. Saat kita pelepasan itu pernah ada satu hari itu kita pelepasan diikuti oleh beberapa wartawan. Wartawan itu sekitar timur Kanjuruhan. Nah, kita melepas pada hari itu ada beberapa paslon. Itu ada paslon 1 ada paslon 1 ada, paslon 2 ada, paslon 3 ada. Nah, pada kejadian lucunya itu kita pernah diserang oleh salah satu partai paslon tertentu. Itu gara-gara pada satu hari penertiban itu kita mencopoti semua APK yang melanggar. Tapi mereka memfoto semua APK dari 3 paslon. Tapi pada saat pencetakan koran itu hanya 1 paslon yang ditampilkan di media itu. Akhirnya kita diserang oleh salah satu paslon dari partai tertentu itu menyerang kita. Jadi bagaimana ini kok bisanya Panwas Panjen hanya menyerang partai kita? Kita juga bisa menyerang balik seperti itu. Akhirnya kita jelaskan bahwa kita tidak hanya melepas dari paslon jenengan saja, tapi paslon lainnya. Dan jumlah dari paslon jenengan dengan paslon yang lainnya itu lebih banyak paslon lainnya. Harusnya ya hanya kebetulan di media sosial itu. Jadi kalau jangan mau marah, jangan marah ke kita, marahnya ke media tersebut. Bisa kan jenengan ajukan protes, itu kita jelaskan. Akhirnya bisa kita redam itu. Itu salah satu kejadian lucu. Dan yang seingat saya masih ada ketika penertiban awal ada salah satu caleg yang bannernya sempat diambil ya Pak ya. Ya. Nah itu Diambil ke kantor iya. karena memang mau dipakai lagi. Karena dia pendatang baru sehingga rupanya butuh biaya untuk nyetak itu sehingga mereka harus meringkisi lagi untuk dipasang di tempat lain. Iya. Mungkin kita juga punya kesan ya. Iya, belum Kesan. masih APK satu lagi. Apa? Ada satu APK yang menutupi salah satu pos polisi di Jalibar ini. Nah, ini kehebatan Bawaslu bahwa urusan APK itu menurut mereka yang berhak menertibkan hanya Bawaslu. Walaupun itu ada di depan kantor mereka. Sehingga mereka nggak berani memegang atau menyentuh menurunkan. Tapi karena untuk melepas APK itu ada prosedur sehingga butuh waktu. Sementara mereka nggak serantan untuk supaya APK itu hilang. Sehingga mereka menggunakan cara tanpa melepas APK itu dia menutup dengan kain hitam. Kain hitam. Iya, kain hitam yang tutup kain hitam supaya nggak kelihatan gitu toh. Karena nggak mau melepas. Ternyata pagi kita ke lokasi tersebut, kain hitamnya hilang, gambarnya juga sudah hilang. vendor ya Pak itu ya. Iya, ternyata yang melepas adalah yang memiliki billboard itu. Itu sehingga memang untuk APK bagi mereka adalah wewenangnya Bawaslu.
Itu aja Iya. pengalaman kami. Dalam pengawasan APK ini pasti ada hal-hal yang apa ya, yang menyenangkan, ada juga yang membuat hati harus wabar. Baik, kesan yang kami dapat, walaupun tugas kami berat, untuk wilayah Kepanjen memang itu banyak APK yang besar-besar. Sehingga karena keterbatasan kami menghubungi Bawaslu, Bawaslu juga bertindak cepat menghubungi dinas terkait, langsung kita dapat respon, sehari kita dapat bantuan untuk bisa melepas APK yang besar-besar itu menggunakan alat dari dinas, apa itu Pak? Bina Marga. Bina Marga dan Cipta Karya, sehingga mereka mau turun atas rekomendasi dari Bawaslu, akhirnya selesai. Pekerjaan itu tidak membahayakan kami karena mereka punya alat khusus. Itu kesannya bahwa kita bisa bekerjasama dengan stakeholder yang lain. Terakhir, sebagai pengawas pemilu untuk wilayah Kecamatan Kepanjen, ya lebih banyak menyenangkannya daripada tidaknya. Tapi yang perlu diketahui tidak menyenangkannya. Karena apa? Teman kami sebelah, penyelenggara sebelah PPK itu ini paling tidak suka kalau kita cermati ketika mereka melakukan tahapan. Padahal kami tujuannya adalah untuk supaya tidak terjadi kesalahan. Tapi mereka lebih suka tanpa ada panwas. Ini nih yang repot, sehingga kami harus dengan cara-cara apa ya, kebijakan lokal, sehingga kami pendekatan personal baru mereka paham, supaya pemilu di Panjen itu nyaman, gimana itu baru mereka paham. Monggo. Kalau intinya saya pribadi menjadi pengawas itu sangat senang, meskipun kegiatannya kadang-kadang sampai menjelang subuh itu sering kali kita baru pulang kantor, itu sangat menyenangkan dan tanggung jawabnya sangat besar sekali. Dan saya pribadi itu berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Dan meskipun kadang kita ada yang tidak cocok, tapi itu hanya sementara dan itu sebuah jalan untuk kita bekerja lebih bagus ya Pak Ilmi ya Mas Buku, Dinamika ya. saja. Ya itu saja. Untuk Mas Buku? Ya menurut saya kesan dan kesan saya di Bawaslu ya, khususnya di Panwascam, ya saya menilai di kerja di Bawaslu tidak terlalu menyita banyak tenaga, tapi terlalu banyak menyita pikiran. Nah itu kesan-kesan saya. Dan juga selama saya menjadi Panwascam di Kepanjen, kerjasama antar komisioner ini saya rasa sangat-sangat baik, di mana walaupun kesibukan masing-masing komisioner ini bisa menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan atau yang sudah menjadi kewajiban kita dari Bawaslu itu dengan selesai. Terbukti bahwa Panjen ini juga tidak kinerja tidak terlalu ya, tidak pertama dan juga tidak terakhir ya, kita selalu selesai lah, sedang saja seperti itu. Mungkin itu dari saya. Oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga kita bisa bertemu kembali pada pemilu yang akan datang. Belum kapok, karena masih asik ya. Masih mikir dulu. Belum kapok, tidak ada kapoknya dari Panwas. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.